Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha kekal. Itu sebab Yesus mempunyai syarat sepenuhnya untuk menjadi juru selamat. Oh Yesus, Engkau Allah, Engkau Allah yang kekal, Allah yang suci, Allah yang penuh cinta kasih, datang ke dunia menyelamatkan. Lalu kenapa sih Dia datang ke dunia harus menjadi manusia? Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara-saudara, siapa yang membawa kitab suci? Coba kitab suci diangkat, saya mau lihat. Yang membawa kitab suci diangkat. Jikalau yang saya khotbahkan tidak sesuai dengan kitab suci, jangan mau terima. Pendeta tidak berhak mentafsirkan kitab suci semau sendiri. Pendeta-pendeta tidak berhak mengajar orang dan menyeleweng dari kitab suci. Tapi biar kita sendiri menyelidiki, mengerti, mengamati, dan memikirkan dengan baik semua firman Tuhan yang sudah diwahyukan di dalam kitab suci. Kalau mungkin saudara tidak perlu mengkipas, sebentar saja saudara bisa adaptasi keadaan suhu di sini. Orang abad ke-20 sudah dimanja oleh air conditioning, sehingga kalau di tempat yang tidak ada aircon kita rasa tidak bisa cocok. Coba bisa berhenti kipas dan tenang di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan memberikan kesejukan dan memberikan adaptasi dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, juru selamat dunia, siapakah Dia? Yesus Kristus. Sebelum Yesus lahir, Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, Akulah satu-satunya Tuhan, Akulah satu-satunya juru selamat. Juru selamat bukan manusia. Juru selamat harus Tuhan Allah. Karena manusia dicipta oleh Allah dan manusia hidup di dalam dosa, melanggar segala dalil dan segala peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Itu sebab manusia hidup di dalam dosa. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa sendiri tidak mengetahui bagaimana harus membereskan dosa sendiri, maka dia tidak mengerti bagaimana membereskan dosa orang lain. Itu sebabnya juru selamat tidak boleh dari manusia. Juru selamat harus dari Tuhan Allah sendiri. Lalu kita mau memikirkan hal-hal yang lain yang bersangkut paut dengan tema ini. Di antara manusia, bukankah banyak orang ingin menjadi penolong orang lain, ingin menyelamatkan orang lain? Iya, seorang yang sakit keras dibawa ke dalam rumah sakit, maka mereka mengatakan, dokter, tolong selamatkan dia. Karena kalau tidak diselamatkan, dia segera akan mati karena dia mengalirkan darah terlalu banyak. Maka dokter itu memberikan obat. Dokter itu berusaha menghentikan perdarahan itu. Lalu hasilnya adalah orang ini boleh diselamatkan. Apakah berarti dokter itu adalah yang menyelamatkan dia? Tanda tanya. Iya dan tidak. Menyelamatkan dia sehingga tidak mati, tetapi menyelamatkan dia dari dosa tidak. Saudara-saudara, kalau tidak ditolong dia mati, kalau ditolong dia hidup. Hidupnya dari siapa? Bukan dari dokter, hidupnya dari Tuhan Allah. Dokter hanya mencegah dia supaya tidak mati sebelum waktunya saja. Saudara-saudara, anak ini terlalu nakal. Coba guru ajar dia. Saya menjadi ayah, menjadi ibu, kekualaan mendidik dia. Tolong selamatkan anak ini. Saudara-saudara, apakah seorang guru bisa menyelamatkan seorang anak? Iya dan tidak.
Ia menyelamatkan dia daripada kemalasan, menyelamatkan dia daripada kebodohan, tapi tidak menyelamatkan dia dari dosa. Itu sebab kita ada pertanyaan lagi. Suami istri bertengkar terus. Akibatnya adalah keluarga ini sudah hampir pecah, sudah hampir bercerai. Lalu datang kepada seorang pendeta, adalah seorang psikiater, berkata tolong memberikan bimbingan, tolong memberikan counseling supaya mereka jangan sampai bercerai. Oh pendeta, oh dokter, oh psikiater, tolong dia. Akhirnya melalui bimbingan, melalui counseling, keluarga ini tidak ada bercerai, diselamatkan daripada perceraian. Lalu kita mau tanya, apakah psikiater itu, pendeta itu menjadi juru selamat? Iya dan tidak. Menyelamatkan mereka daripada perpisahan dan perceraian, tapi tidak menyelamatkan mereka dari dosa. Itu sebab apa yang dikatakan di Alkitab, Yesus Kristus adalah juru selamat. Ini artinya berbeda dengan pikiran manusia yang berdalam dosa untuk menolong orang berdosa, sama-sama di dalam situasi berdosa. Berbeda. Pada waktu Yesus Kristus belum dilahirkan, malaikat Jibril datang berjumpa dengan Yusuf. Pada waktu dia masih tidur, dia diberikan mimpi, dan malaikat berkata kepada dia, ambillah pacarmu Maria, seorang anak-anak darah, untuk menjadi istrimu. Dia hamil bukan? Hamilnya bukan dari seorang laki-laki. Dia hamil karena dinaungi oleh Roh Kudus, sehingga dia mengandung seorang yang akan menyelamatkan dunia. Beri nama kepada dia sebagai Yesus, karena dialah menyelamatkan umatnya keluar dari dosa. Saudara-saudara, kalimat ini pertama kali diucapkan oleh malaikat kepada manusia, dan Yusuf yang mendapatkan petunjuk itu. Mengapakah perlu diberitahu kepada Yusuf? Karena Yusuf seorang yang baik, Yusuf seorang yang benar. Dia berpacaran dengan Maria, dan dia tidak menyentuh, dia tidak menajiskan, dia tidak sama sekali menyentuh tubuh daripada Maria sebagai seorang pria. Tetapi dia heran, mengapa pacarnya yang tidak bertiduran dengan dia bisa makin lama makin besar perutnya. Dia sudah hamil. Maka dia pikir, cilaka, kalau saya sekarang menikah dengan dia, bukankah saya mengambil seorang perempuan yang tidak setia? Dia pacarku tapi hamil dari orang lain. Maka saya malu, dan saya kalau sekarang bongkar, saya tegur, saya marah di hadapan umum, habislah dia seumur hidup. Tetapi dia mengatakan, lebih baik tidak menghancurkan hidup orang lain, lebih baik tidak menghancurkan hari depan orang lain. Diam-diam dia meninggalkan Maria. Mungkin dia mau cari perempuan yang lain untuk mendirikan satu keluarga yang suci, yang baik. Tetapi yang hamil ini saya tidak mau. Pada waktu dia lagi pikir begini, maka Tuhan suruh malaikat datang kepada dia dan berkata kepada dia, ambillah Maria sebagai istrimu, karena kandungan yang berada di dalamnya itu bukan dari manusia. Itu adalah karena Roh Kudus, kuasa Allah atas dia, sehingga yang dikandung itu harus disebut sebagai Immanuel, dan dia akan melahirkan seorang anak. Beri kepada dia nama Yesus, karena dia menyelamatkan umatnya keluar dari dosa. Saudara-saudara sekalian, demikian kita melihat Yesus dilahirkan sebagai juru selamat. Yesus dilahirkan melalui anak darah Maria. Yesus dilahirkan bukan akibat hubungan seks seorang pria dan seorang wanita. Yesus dilahirkan bukan menurunkan dosa asal yang diwakili oleh Adam. Yesus dilahirkan di dalam rencana Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Oh saudara-saudara sekalian, jika kita mengerti ini, baru kita mengerti kekristenan dengan sungguh-sungguh. Jikalau Yesus datang ke dalam dunia dengan hasil daripada hubungan seks seorang pria dan seorang wanita, maka Yesus tidak beda dengan engkau, tidak beda dengan saya. Dia hanyalah seorang manusia biasa,
dia hanyalah keturunan Adam, dia hanyalah tergolong orang berdosa. Sehingga karena dia tergolong orang berdosa, dia adalah keturunan Adam dan Hawa, dan terus menerus di dalam arus hidup yang berdosa itu, dia tidak sanggup menjadi penebus. Dia tidak mungkin menjadi juru selamat. Dia tidak berkuasa melepaskan kita dari dosa. Itu sebab Yesus bukan hasil daripada persetubuhan seorang pria dan seorang wanita. Dia ada dilahirkan melalui anak darah Maria, seorang anak perawan yang perempuan belum pernah disentuh oleh laki-laki, tapi Roh Kudus bekerja di dalam tubuhnya. Tuhan dengan kuasa yang ajaib telah meminjam rahimnya untuk melahirkan juru selamat. Saudara-saudara, kita mengerti Yesus juru selamat melalui kuasa Tuhan, bukan melalui hubungan seks manusia. Kita mengerti Yesus juru selamat, dia adalah manusia yang tadinya adalah firman menjadi daging. Saudara-saudara sekalian, kita akan teruskan dengan pikiran poin yang kedua. Lalu Yesus Kristus di dalam dunia mempunyai status juru selamat. Dia berbeda dengan orang-orang lain. Lalu kita mau tanya, apa sih itu baik? Baiknya itu baik. Baiknya itu tidak jahat. Jahatnya itu jahat. Jahatnya itu tidak baik. Jadi baik bukan jahat, jahat bukan baik. Baik lawannya jahat. Baik itu baik. Apa itu baik? Jawabnya adalah tidak ada standar yang sama. Yang kau anggap baik, dia anggap tidak baik. Yang dia anggap baik, saya anggap tidak baik. Yang saya anggap baik, engkau anggap tidak baik. Sehingga standar moral tidak ada di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, engkau boleh kerjakan sesuatu di negara ini, dianggap tidak salah. Engkau lari ke negara yang lain, engkau dimasukkan penjara karena engkau melakukan sesuatu yang di negara ini tidak salah. Di negara itu pelanggaran hukum. Saudara-saudara, lalu kita masukkan poin yang ketiga. Kita mengapa mesti belajar baik? Karena kita kurang baik. Kita mengapa mesti belajar keadilan? Karena kita kurang adil. Kenapa kita mesti belajar jujur? Karena kita kurang jujur. Mengapa kita mesti belajar suci? Karena kita kurang suci. Kurang dari apa? Kau tahu saya kurang suci. Kau tahu saya kurang baik. Kau tahu saya kurang adil. Kau tahu saya kurang cinta kasih. Kau tahu saya kurang sempurna. Karena ada satu standar yang diberikan Tuhan di dalam setiap orang. Standar itu adalah konsep kesempurnaan menurut kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah adalah yang maha mulia. Allah adalah yang maha kasih. Allah adalah yang maha suci. Allah adalah maha baik. Allah adalah terang. Allah adalah cinta itu sendiri. Sehingga pada waktu Allah menciptakan manusia, dia memberikan itu konsep kesempurnaan ditaruh di dalam diri manusia, sehingga siapapun di dalam hatinya sudah mempunyai bibit kesempurnaan itu. Nah, karena bibit itu begitu sempurna, sehingga kalau kita berdosa, kita ditegur oleh hati nurani kita sendiri. Saudara-saudara, masih ingatkah pertama kali engkau bohong, hatimu berdebar-debar? Masih ingatkah pertama kali engkau mencuri, hatimu tidak sejahtera? Masih ingatkah pertama kali engkau menyontek, di dalam ujian atau di dalam ulangan engkau tidak ada ketenangan? Mengapakah kalau kita berbuat dosa kita menegur diri? Karena ada satu standar yang diberikan oleh Tuhan Allah di dalam hati manusia. Nah, itu adalah kemuliaan Allah yang dibagikan kepada kita. Itu sebab Roma pasal 3 ayat ke-23 dikatakan, seluruh dunia sudah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan Allah. Sekalian manusia sudah berbuat dosa dan hutang kemuliaan dari Tuhan Allah. Itu sebab kalau kita berbuat baik, hati kita senang sekali. Kalau kita berbuat dosa,
hati kita menegur kita sendiri, sehingga kita tidak bisa tidur enak, kita tidak bersuka cita, kita tidak puas, kita begitu mikirkan dosa kita, langsung kita hilang sejahtera. Tetapi satu kali berdosa, dua kali berdosa, 5 kali berdosa, 10 kali berdosa, 8 tahun engkau bohong, tetap tidur enak. Engkau berzina, tetap tidur enak. Engkau cari pelacur, tetap tidur enak. Engkau menipu suami, tetap tidur enak. Engkau mengkelabui istri, tetap tidur enak. Engkau menyeleweng, berselingkuh, tetap engkau enak. Karena apa? Hati nurani yang tadinya sempurna dan utuh itu sudah dikoyak-koyak, sudah dirobek-robek, sehingga engkau sekarang menjadi orang yang kurang kemuliaan dari Tuhan Allah, dan ukuran standar itu sudah hilang daripadamu. Inilah hidup manusia. Saudara-saudara, kita hidup dengan hati nurani yang sudah rusak. Kita hidup dengan kepekaan jiwa sudah rusak. Kita hidup dengan perdamaian dengan Tuhan sudah rusak. Kita hidup dengan standar yang sudah rusak, sehingga kita tidak sadar, kita langsung terus berdosa, terus menerus, dan akhirnya kita makin jauh dari Tuhan Sang Pencipta, makin jauh daripada Dia yang menciptakan langit dan bumi, makin jauh daripada peta teladan asal kita. Karena kita dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah, dan sekarang kita sudah hancur di dalam dosa. Lalu kita saling menghibur, tidak apa-apa kok, bukan saja saya berdosa, papa saya juga berdosa. Bukan saja saya cari pelacur, papa saya juga cari pelacur. Bukan saja saya berjudi, orang Kristen yang sudah lama juga berjudi. Bukan saja saya tidak jujur, oh banyak orang Kristen juga tidak jujur. Maka kita saling menghibur, saling membius, dan akibatnya kita terbiasa hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, Alkitab berkata Tuhan melihat dari surga, siapakah yang jalan di dalam kebenaran? Jawabannya adalah satu pun tidak ada. Tuhan lihat dari surga, siapakah yang mengerti kebenaran? Satu pun tidak ada. Tuhan lihat dari surga, siapakah yang mencari Dia? Satu pun tidak ada. Maka hati Tuhan sedih karena dosa manusia yang telah merusak peta teladan Allah. Tuhan Allah sedih karena manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah telah kekurangan kemuliaan dari Tuhan Allah. Maka Alkitab mengatakan Tuhan sangat sedih melihat dosa manusia sepanjang hari, memenuhi pikirannya, hatinya, dan seluruh kelakuan di dalam hidupnya. Itu sebab Tuhan berkata, saya mau menyelamatkan manusia. Saya mau menyelamatkan manusia. Dengan siapakah? Dengan mengirim juru selamat? Engkau berkata, Tuhan, bukankah banyak orang yang baik di dunia? Mereka boleh mendirikan agama, mereka boleh mengajar kebaikan, mereka boleh hidupnya begitu baik, lebih baik dari siapapun. Tuhan berkata, di dalam mata saya tak ada satu orang yang cukup baik. Di dalam mata saya tak ada satu orang yang sempurna. Itu sebabnya orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Maka tidak dipilih dari antara manusia. Lalu engkau menanya, bukan di Mazmur 103 dikatakan malaikat Tuhan mempunyai kuasa yang besar dan dia melaksanakan kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan tidak pakai malaikat untuk menyelamatkan manusia? Karena malaikat adalah ciptaan Tuhan. Maka malaikat tetap terbatas. Saudara-saudara, manusia berdosa tidak bisa menjadi juru selamat untuk manusia yang lain. Malaikat yang terbatas tidak mempunyai kuasa menyelamatkan seluruh umat yang beribu banyak. Itu sebab manusia tidak ada yang dipilih menjadi juru selamat. Musa bukan juru selamat, Sokrates bukan juru selamat. Mereka adalah orang yang lebih unggul dari orang lain. Mereka adalah orang yang lebih baik dari orang lain. Tapi mereka tetap adalah manusia yang berdosa. Saudara-saudara,
Lalu Tuhan kenapa tidak pilih malaikat, penghulu malaikat untuk menyelamatkan manusia? Karena malaikat-malaikat tidak mempunyai kuasa menyelamatkan. Mereka adalah yang dicipta, yang terbatas, maka tidak mungkin menyelamatkan manusia. Itu sebab Tuhan harus menyediakan juru selamat sendiri, yang bukan dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari yang dicipta, tetapi dari Sang Pencipta sendiri. Itu sebab Alkitab mengatakan Allah Bapa mengutus Allah Anak turun ke dalam dunia menjadi juru selamat. Sekali lagi, setelah satu kalimat ini saya selesaikan, semua menyusul. Allah Bapa mengutus Allah Anak turun ke dalam dunia menjadi juru selamat. Semua 1, 2, 3. Oh, yang belum makan lebih banyak nih. Coba semua ulangi ya supaya ingat. 1, 2, 3. Allah Bapa mengutus Allah Anak turun ke dalam dunia untuk menjadi, saudara-saudara, pengajar moral, memberitahu kepada kita apa baik, apa jahat. Nabi berkata kepada kita apa firman dari Tuhan. Imam bekerja di tengah-tengah Allah dan manusia untuk membereskan hal-hal rohani manusia yang berdosa. Imam bukan juru selamat. Dermawan memberikan uang bantu orang miskin, bukan juru selamat. Moralis mempunyai kelakuan yang lebih tinggi, bukan juru selamat. Juru selamat adalah menyelamatkan manusia keluar dari kuasa dosa. Imam banyak, dermawan banyak, orang-orang suci yang lebih baik dari orang lain banyak. Juru selamat berapa? Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka berikan dia nama Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya keluar dari dosa. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang keempat. Yesus turun menjadi juru selamat. Kenapa dia sendiri harus menjadi manusia? Nah, saudara, dengar baik-baik. Yesus adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Anak yang diutus oleh Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Ketiga oknum ini adalah satu Allah. Itu namanya Tritunggal. Tritunggal, tiga adalah satu. Satu adalah tiga. Allah Bapa, pribadi pertama. Allah Anak, pribadi kedua. Allah Roh Kudus, pribadi ketiga. Tiga pribadi, tetapi satu keesaan. Tiga pribadi, satu ketunggalan. Tuhan Allah itu sendiri. Sekarang hanya Allah Tritunggal yang menjadi juru selamat. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia. Maka Allah Bapa mengutus Allah Anak turun. Siapakah Allah Anak? Dia adalah Allah pribadi kedua. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha suci. Dia adalah Allah yang maha benar. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang maha adil. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang maha kekal. Itu sebab Yesus mempunyai syarat sepenuhnya untuk menjadi juru selamat. Oh Yesus, Engkau Allah. Engkau Allah yang kekal, Allah yang suci, Allah yang penuh cinta kasih, datang ke dunia menyelamatkan. Lalu kenapa sih dia datang ke dunia harus menjadi manusia? Yesus kalau harus menjadi manusia, berarti dia juga manusia. Kalau Yesus juga manusia, kenapa tidak pilih manusia yang lain? Yesus manusia, tetapi dia berbeda manusia yang lain. Karena sebelum menjadi manusia, dia bukan manusia, dia Allah pribadi kedua. Itu sebab mari kita masukkan poin yang penting ini. Mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa Allah sendiri tak cukup menjadi juru selamat? Mengapa manusia tak boleh menjadi juru selamat? Tetapi justru Allah menjadi juru selamat setelah dia menjadi manusia. Saudara-saudara, hal yang seperti ini seolah-olah banyak orang Kristen sudah mengerti.
Tapi justru pada saat-saat tertentu di dalam krisis iman mereka, mereka sama sekali kabur, dan akhirnya mereka jatuh dari iman mereka. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Mengapa Allah sendiri berkuasa tidak cukup? Mengapa Allah harus jelma menjadi manusia? Paulus berkata, alangkah besarnya rahasia ibadat. How great is the mystery of the devotion, because God manifests himself in human form, in human flesh, in human body. Allah menyatakan diri di dalam bentuk tubuh manusia. Mengapa? Mengapa Allah harus jelma menjadi manusia? Nah, saudara perhatikan, engkau manusia, dia Allah. Di tengah-tengah Allah dan manusia perlu pengantara yang berada di tengah-tengah Allah dan manusia. Maka Paulus berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5, hanya satu Allah. Nah, antara Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Kristus yang pernah menjadi manusia. Ini jawabannya. Saudara-saudara, Yohanes pasal 1 ayat 14, dan juga daripada 1 Timotius pasal 2 ayat 5, dan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, semua memberikan satu pengertian, satu, hanya satu. Hanya satu siapa? Hanya satu juru selamat. Hanya satu siapa? Hanya satu pengantara. Hanya satu siapa? Hanya satu yang membawa manusia kembali kepada Allah Bapa. Demikian Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa melewati aku, tidak ada seorang pun yang kembali kepada Bapa. Juru selamat itu adalah pengantara. Juru selamat itu berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia, sehingga dia sendiri harus mempunyai dua sifat. Jikalau Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, dia tidak bisa menjadi pengantara. Sebaliknya, jikalau Yesus adalah manusia tetapi dia bukan Allah, dia juga tidak bisa menjadi juru selamat, pengantara. Kenapa? Karena jika Yesus adalah Allah, bukan manusia, dia hanya bisa mewakili Allah, tidak bisa mewakili manusia. Jika Yesus hanyalah manusia, bukan Allah, dia hanya bisa mewakili manusia, tidak bisa mewakili Tuhan Allah. Itu sebab Yesus yang menjadi juru selamat, dia harus mempunyai dua sifat di dalam satu pribadi. Sifat dua ini, satu sifat Allah, yang satu sifat manusia. Sehingga kedua sifat ini sanggup mewakili umat manusia menghadap Tuhan Allah, dan mewakili Tuhan Allah untuk memberi anugerah kepada manusia. Sehingga dua sifat ini bersatu di dalam diri Yesus Kristus. Inilah rahasia pengantara. Inilah rahasia juru selamat. Inilah rahasia kristologi. Inilah rahasia Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang kita melihat kedua sifat ini bergabung di dalam satu pribadi. Mengapa begitu penting? Saudara dengar dengan baik-baik. Apa yang ditanamkan di dalam 2 malam ini akan menjadi fondasi imanmu seumur hidup. Akan menjadi dasar pengertian Tuhan seumur hidup. Akan menjadi bahan pendidikan engkau memimpin anakmu mengenal Tuhan Yesus seumur hidup. Akan menjadi kekuatan gerejamu mengabar Injil sepanjang sejarah. Saudara-saudara, Yesus bersifat ilahi, Yesus bersifat manusia. Kedua sifat ini di dalam satu pribadi, bukan dua pribadi. Pada waktu kita mengatakan Yesus adalah Allah dan kita berkata Yesus adalah manusia, bukan berarti ada dua Yesus, satu yang sifat ilahi, satu yang sifat manusia. Tidak, satu Yesus adalah Allah menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, dia tetap mempunyai sifat ilahi. Pada waktu dia kembali kepada Allah Bapa, dia tetap mempunyai sifat manusia. Karena ini adalah sifat ilahi, sifat manusia bergabung menjadi satu. Saudara-saudara, mengapakah Yesus
harus mempunyai dua sifat. Pertama, jikalau Yesus hanya adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak bisa mewakili manusia. Sebaliknya, jikalau Yesus adalah manusia bukan Allah, dia tidak bisa mewakili Tuhan Allah. Tetapi kalimat-kalimat dari Yesus Kristus dengan jelas berkata kepada kita, barang siapa yang mengenal aku, dia akan mengenal Bapakku. Barang siapa yang lihat aku, dia melihat Bapakku. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Dengan demikian, lihat Yesus sama dengan lihat Allah. Percaya Yesus sama dengan percaya Allah. Taat kepada Yesus sama dengan taat kepada Allah. Berarti Yesus wakil Allah. Yesus adalah mewakili Tuhan, menyatakan diri kepada manusia. Kedua, poin yang sama, Yesus Kristus jikalau dia bukan Allah, dia tidak bisa mewakili Allah. Kalau Yesus bukan manusia, tak mungkin mewakili manusia. Pada waktu Yesus datang kepada Allah, berdoa untuk umat manusia, Allah boleh tanya dia, engkau sifatnya apa? Engkau syarat apa? Engkau minta anugerah daripadaku untuk manusia? Yesus akan menjawab, aku wakil manusia. Aku mewakili seluruh umat manusia. Datang kepadamu, kenapa engkau wakil? Karena saya sendiri adalah manusia. Nah, ini rahasia. Dua sifat satu pribadi menjadikan Yesus satu-satunya yang berkualifikasi, yang bersyarat cukup, yang sanggup menjadi pengantara. Saudara-saudara, Paulus berkata kepada Timotius, Allah itu esa adanya. Di antara Allah dan manusia juga esa adanya pengantara, yaitu Kristus yang pernah menjadi manusia. Poin yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus juga adalah manusia. Mengapa? Karena jikalau Yesus Kristus adalah Allah dan bukan manusia, maka dia tidak mempunyai pengertian sepenuhnya di dalam pengalaman orang berdosa. Bukan berarti Allah tidak berkuasa mengerti, tapi dia tidak mempunyai perasaan pengertian mengalami kesulitan sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, dewa-dewa di luar Kristen, ilah-ilah di dalam agama mereka adalah ilah-ilah yang dianggap tinggalnya di tempat yang jauh dan belum pernah mengerti hidup manusia. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Engkau nangis, dia pernah nangis. Engkau tersendiri, dia pernah tersendiri. Engkau diejek orang lain, dia lebih diejek orang lain. Engkau dihakimi, engkau diadili, engkau dibuang, engkau dihina. Dia adalah anak manusia yang penuh dengan kesengsaraan. Dia menderita segala macam kesusahan mengganti engkau dan saya. Dan dia mengerti segala air mata, dia mengerti segala kesedihan, dia mengerti segala patah hati, dia mengerti segala ketersendirian yang dialami oleh engkau dan saya. Hanya ada di dalam Kristus Juru Selamat yang Allah inkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara, Yesus kalau adalah Allah dan dia bukan manusia, kita tak tahu berapa besar pengertian kita terhadap dia, meskipun dia berkuasa. Tetapi karena Yesus pernah menjadi manusia, maka kita sadar, kita mengetahui dia mengalami apa yang kita alami, dan kita mengerti, dia mengerti apa yang kita perlu dimengerti. Karena dia pernah menjadi manusia, dia pernah menjadi bayi, dia pernah menjadi anak, dia pernah bertumbuh seperti kita. Segala sesuatu sama seperti manusia yang lain, kecuali satu tidak sama, dia tidak berdosa. Saudara-saudara, poin ini dikembalikan. Jikalau Yesus adalah manusia yang mengerti, tetapi dia bukan Allah. Mengerti sih mengerti, tetapi setelah mengerti tidak berdaya menyelamatkan kita. Maka dia harus adalah Allah yang mempunyai kuasa tidak terbatas, baru bisa dia menyelamatkan kita. Dengan demikian sifat ilahi, sifat manusia, dua adalah satu di dalam pribadi Yesus Kristus. Inilah pengantara.
Saudara-saudara, dengan demikian Allah yang Maha Kuasa ditambah dengan manusia yang penuh pengertian, maka dia hidup menjadi Parakletos. Dia menjadi pendamping, penghibur, penolong, penyelamat. Dia menjadi juru selamat manusia. Saudara-saudara, saya selalu merasa fasilitas saya kurang untuk menjelaskan apa yang saya ngerti dan apa yang saya ingin beritahu kepada gereja. Tetapi Tuhan telah menolong dengan mengirim Roh Kudus kepada kita masing-masing. Saya tahu saya kurang, tapi saya dengan air mata, dengan beban yang berat, dengan kesungguhan dari jiwa, minta Tuhan memberi pengertian kepada kita. Yesus adalah manusia dan dia mengalami segala kesusahan yang kita alami. Itu sebab Yesus sanggup menanggung segala kesedihan, sanggup mengerti segala kesusahan, sanggup menghapus semua air mata kita. Yesus bukan saja mengerti, dia adalah Allah, maka dia berkuasa menyelamatkan kita dari dosa, dari penderitaan dan kematian. Yesus Kristus adalah bersifat ilahi dan dia bersifat manusia. Terakhir, Yesus Kristus mengapa sanggup menjadi juru selamat? Karena dia mempunyai dua sifat. Dua sifat ini apa artinya? Jikalau Yesus adalah Allah dan bukan manusia, dia tak mungkin mati. Karena Allah tidak bisa mati. Kalau Allah tidak bisa mati, maka Allah menyelamatkan kita yang mati. Dia tidak pernah ganti kita mati. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah, tetapi dia menjadi manusia. Mengapa menjadi manusia? Supaya dia mempunyai daging. Mengapa mempunyai daging? Supaya hidup bersama dengan kita. Mengapa hidup bersama dengan kita penting? Karena kita hidup akhirnya harus mati, dan dia mau mati untuk kita. Itu sebab Yesus tidak cukup kalau dia hanya Allah menjadi juru selamat. Yesus yang adalah Allah harus menjadi daging, harus menjadi manusia, supaya dia mungkin mati. Allah tidak bisa mati. Allah tidak mungkin mati, dan tidak ada manusia yang bisa mematikan Allah. Maka Allah yang mencintai manusia sedemikian rupa sampai sendiri menjadi daging, sengaja datang bersalut dengan daging dan darah supaya boleh mati. Inilah cinta. Saudara, kita sering dengar cinta Allah. Allah penuh dengan cinta. Dan kau bilang, di mana cintanya? Orang-orang yang percaya teologi yang makmur, teologi kesuksesan, selalu pikirnya anugerah Tuhan itu uang, harta handa, kaya, sukses. Seolah-olah kalau orang miskin itu tidak ada anugerah Tuhan. Kalau orang itu lapar, tidak ada cinta Tuhan. Tapi saya berkata kepada engkau, Paulus berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan? Laparkah? Telanjangkah? Dihinakah? Matikah? Pedangkah? Dibuangkah? Semua ini setelah kita mengalahkan, karena kita berada di cinta kasih Tuhan. Berarti anak-anak yang miskin, orang-orang yang mempunyai kesulitan, penderita-penderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, apakah berarti Tuhan tidak mencintai mereka? Tuhan tetap mencintai mereka. Dan cinta itu tidak bisa dipisahkan oleh penyakit, oleh kematian, oleh kelaparan, oleh telanjang, oleh kemiskinan, oleh penghinaan, oleh apa saja penderitaan dalam dunia. Saudara-saudara, Tuhan mencintai kita, cinta sampai dia sendiri menjadi manusia, cinta sampai dia turun dari surga, cinta sampai mau dilahirkan di tempat binatang, cinta sampai dia dibesarkan di keluarga yang penuh dengan kekuatan-kekuatan yang harus dipakai untuk menjadi tukang kayu. Yesus Kristus cinta manusia sampai akhirnya dihina, dipaku, dihakimi, dan dibunuh di atas kayu salib. Inilah cinta. Saudara-saudara, jikalau Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Jikalau Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, tidak mungkin dia mati. Semua 1, 2, 3. Jikalau Yesus adalah apa? Tetapi bukan manusia,
Dia tidak mungkin mati. Supaya mungkin mati, supaya bisa mati, supaya boleh mati, supaya harus mati, maka dia menjadi manusia. Oh saudara-saudara, tidak ada cinta lebih besar daripada orang yang rela mati bagi orang lain. Dan tidak ada cinta lebih besar daripada yang lebih besar. Jadi Allah rela menjadi manusia supaya boleh mati. Yang tidak perlu mati menjadi boleh mati, harus mati, mau mati untuk engkau dan saya. Dibalik lagi, jika Yesus Kristus adalah manusia yang bisa mati, tapi dia bukan Allah, dia bisa mati dan bisa bangkit. Saudara-saudara, nah ini semua membentuk teologi yang kuat, membentuk iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ini ciri khas Kristen. Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Mengapa engkau menerima Yesus Kristus? Mengapa engkau beriman kepada anak Allah yang tunggal? Karena segala rahasia cinta, rahasia kuasa, rahasia pengantara, rahasia juru selamat, rahasia pengampunan dosa berada terkandung di dalam kedua sifat yang bersatu di dalam pribadi juru selamat dan pengantara ini. Jika Yesus adalah Allah, bukan manusia, dia tak mungkin mati. Dan jika Yesus adalah manusia, bukan Allah, dia meskipun sudah mati, tak mungkin bangkit. Engkau bilang tidak. Elias pernah membangkitkan seorang manusia. Elisa membangkitkan seorang budak dari anak seorang perempuan dari Sunem. Engkau mengatakan anak Yairus dibangkitkan oleh Yesus. Anak tunggal dari kota Naim yang sudah diusung ke kuburan dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus yang sudah 4 hari mati, sudah busuk, dibangkitkan oleh Yesus. Dan Dorcas dibangkitkan oleh Petrus. Ertikus dibangkitkan oleh Paulus. Mereka manusia bisa bangkit. Mengapa engkau mengatakan Yesus kalau bukan Allah tidak bisa bangkit? Dengar bawah kalimat-kalimat yang penting ini. Semua orang dibangkitkan di perjanjian dan perjanjian baru dibangkitkan oleh orang lain. Dan orang lain itu adalah nabi atau rasul. 2 nabi yang membangkitkan, satu Elias, satu Elisha. 2 rasul yang membangkitkan, satu Petrus, satu Paulus. Mereka adalah utusan Tuhan, mereka adalah pilihan Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan. Lalu waktu membangkitkan orang, mereka mesti berdoa, ya Allah, bangkitkanlah mereka. Dalam nama Yesus, aku membangkitkan engkau. Tadi saya mau tanya, waktu Yesus membangkitkan 3 orang, dia berdoa dulu tidak? Jawab. Yesus berdoa kepada Tuhan, beri kuasa kepadaku, sekarang saya mau membangkitkan orang, tolong. Yesus berdoa tidak? Tidak. Waktu membangkitkan anak Yairus, Yesus tidak berdoa. Waktu membangkitkan anak kota Nain, seorang ibu janda, dia tidak berdoa. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia tidak berdoa. Dia hanya mengatakan talita kumi. Dia berkata, hei anak muda, saya memerintahkan engkau bangkit. Dia hanya berkata, Lazarus keluar. Maka orang mati itu keluar. Kenapa Yesus tidak doa? Karena dia tidak mengenal Allah. Kenapa Yesus tidak doa? Dia tidak takut kepada Allah. Mengapa Yesus tidak berdoa? Dia tidak mau kuasa Allah. Yesus tidak berdoa karena dia tidak perlu doa. Kenapa? Karena dia sendiri adalah Allah. Nah ini bedanya. Saudara-saudara, Elias tidak bisa, Elisha tidak bisa, Petrus tidak bisa, Paulus tidak bisa dengan kuasa sendiri membangkitkan orang mati. Karena mereka adalah manusia yang tidak mempunyai kuasa. Maka mereka harus berdoa, mereka harus minta kepada Allah. Petrus dan Paulus perlu dalam nama Yesus. Karena Petrus hanya seorang rasul, Paulus hanya seorang rasul. Mereka manusia, mereka tidak berkuasa. Mereka perlu kuasa Allah. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus, waktu dia membangkitkan Lazarus dan membangkitkan yang lain-lain, cukup hanya dengan satu kalimat, Lazarus keluar. Lazarus harus keluar. Meskipun sudah busuk, sudah dikuburkan, sudah mati 4 hari, dia sekarang tetap harus keluar. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, mari kita mengerti rahasia yang tersimpan di dalam iman kekristenan, yang berasal dari kitab suci yang begitu ajaib, yang begitu tinggi,
yang berbeda dengan iman-iman di agama yang lain. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan juru selamat. Hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Karena Dia adalah manusia, maka Dia boleh mengganti kita, baku, mati, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Karena Dia adalah Allah, maka Dia tidak perlu ada orang lain minta kepada Allah untuk pakai nama yang lebih besar membagikan Dia. Karena Dia sendiri adalah Tuhan Allah. Saya akan berhenti di sini. Dan saya sekarang akan tanya kepada engkau, sudahkah engkau mengenal siapa Yesus Kristus? Siapakah yang mengangkut dosaku? Siapakah menghapus air mataku? Siapakah yang menghibur hatiku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapakah menyelamatkan jiwaku? Siapakah menanggung hukumanku? Siapakah yang terkutuk dan dihina untuk melepaskan aku daripada kuasa neraka? Hanyalah Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus tidak ada kemungkinan diperanakan pula. Di luar Yesus tidak kemungkinan berdamai dengan Tuhan Allah. Karena di bawah kolong langit hanya diberikan satu nama, manusia boleh hidup dan diselamatkan melalui nama itu. Nama yang indah, nama yang harum, nama yang berkuasa, nama yang kekal, nama satu-satunya, Yesus Kristus. Terakhir, saya akan memberikan satu cerita. Sesudah itu saya akan mengundang saudara berespons kepada Tuhan. Seorang yang mabuk, tidak bisa jalan dengan stabil. Malam-malam dia pulang, tidak tahu kalau di pinggir jalan ada galian yang besar menjadi lubang yang sangat dalam. Karena dia mabuk-mabuk, dia jalan tidak hati-hati, dia jatuh ke dalam lubang itu. Setelah dia jatuh sakit luar biasa di tempat yang lebih tinggi 2 kali dari tubuhnya, dia tak mungkin naik. Dia baru sadar dia sudah jatuh di situ. Setelah menahan sakit luar biasa, dia bangun daripada ketiduran mabuk, bangun dari ketidaksadaran daripada minum arak itu. Sekarang dia lihat cilaka, ini malam gelap, saya berada di lubang yang digali oleh tukang. Saya sekarang tidak bisa keluar. Bagaimana? Maka dia mulai teriak, tolong, tolong, tolong aku, tolong aku. Dia berteriak-teriak. Malam itu semua sudah tidur, rumah orang semua di tempat yang jauh, tidak ada yang menolong dia. Sampai pada jam 3, jam 4 malam, dia teriak lebih keras, tetap tidak ada orang menolong dia. Akhirnya dia tertidur sampai matahari terbit. Dia dibangunkan oleh cahaya yang besar sekali. Waktu dia bangun, dia lihat ini tempat yang bahaya, karena di daerah sini tidak ada orang. Lalu dia teriak-teriak, tolong, tolong. Pelan-pelan dia dengar ada suara kaki manusia yang dengan sepatu menginjak tanah, tok 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 di atas. Maka dia tahu ada orang dekat. Lalu dia boleh berteriak, tolong, tolong, tolong saya. Sepanjang malam tidak bisa enak tidur. Sepanjang malam saya berada di lubang ini. Tolong saya. Orang pertama itu datang sambil kipas, sambil berjalan pelan-pelan sampai di tempat di atasnya galian itu. Siapa engkau? Kenapa engkau di sini? Dia menjawab, maafkan, saya mabuk. Saya kemarin malam minum terlalu banyak. Saya mabuk. Saya dibiuskan tidak sadar. Saya dengan tidak stabil. Jalan-jalan tengah malam, akhirnya jatuh di sini. Nah, itu sebabnya lu jatuh. Mabuk sih. Lalu orang itu mulai mengatakan dengan kalimat, yang tidak baik jangan diminum, yang tidak benar jangan dipikir, yang tidak boleh jangan dilakukan, yang tidak benar jangan didengar, yang tidak baik jangan dikatakan. Dengar tak? Dengar. Ngerti tak? Ngerti. Ya sudah, dia pergi. Dia setelah mengajar begini, 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 jangan. Peraturan-peraturan semua dikasih tahu. Sesudah itu sudah ngerti ya? Sudah, oke, bye-bye. Dia pergi. Setelah diajar, orang itu di mana? Masih di lubang bukan? Maka akhirnya dicilaka. Ini mengajar baik, tapi saya tetap di sini.
Pengajarannya tidak salah, semua kalimat itu baik, tapi saya tetap di sini. Malah dia teriak, tolong, tolong, tolong. Tidak lama kemudian orang kedua lewat. Orang itu lewat. Ada orang sudah datang. Tolong saya mau naik. Lalu orang itu datang di pinggir tempat lubang ini. Dia berdiri. Kenapa di sini? Saya jatuh sampai sakit. Kenapa jatuh? Saya mabuk. Kenapa mabuk? Minum kebanyakan. Kenapa minum? Karena goblok saya. Saya minum terlalu banyak. Minuman keras. Saya mabuk. Saya tidak stabil. Saya jatuh. Saya sekarang di sini. Aduh, kasihan sekali. Orang itu orang baik loh. Orang itu penuh dengan belas kasihan. Terus turunkan air mata. Kasihan engkau di sini sudah berapa jam? Sudah 1 malam. Engkau tidak tidur enak? Tidak. Engkau tidak pulang? Tidak. Setelah kasihan terus curahkan air mata. Dia bilang, saya sangat kasihan. Bye bye. Terus dia pergi. Dia pergi. Orang ini terharu sekali. Ada orang baik seperti dia. Begitu terharu, begitu kasihan, begitu curahkan air mata. Tetapi habis nangis pergi dia. Dan dia nangis di situ. Dia teriak lagi, tolong, tolong. Datanglah seorang tua. Datang kepada dia. Kenapa engkau di sini? Saya jatuh. Kenapa jatuh? Saya tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena saya mabuk. Kenapa mabuk? Saya minum minuman keras. Kenapa minum? Karena saya bodoh. Oh begitu. Jadi lu bodoh, lu minum, lu mabuk, lu jalan, lu stabil, lu jatuh. Itu sudah ditakdirkan. Lu lahir jadi laki perempuan, nasib. Lu bisa besar tak bisa besar, nasib. Lu hari itu minuman keras, nasib. Hari itu bisa mabuk, nasib. Kau jatuh juga nasib. Kau berada di lubang juga nasib, tahu gak? Nasib. Lalu dia pergi. Nah saudara-saudara, yang pertama mengajar tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini, pergi. Yang kedua, kasihan, saya betul-betul simpatik, pergi. Ketiga, nasib, dia pergi. Orang ini masih dihilang. Dia sudah mengerti ajaran ini, ajaran itu. Dia sudah mengerti sistem ini, semua mengerti. Sekarang dia teriak, tolong, tolong. Akhirnya datang orang keempat. Orang keempat ini datang mengatakan, kenapa engkau di sini? Saya jatuh. Kenapa jatuh? Saya minum. Saya berdosa. Orang itu tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan tangan yang berlubang. Tarik dia. Coba kasih aku tanganmu. Dipegang, ditarik, dan mengatakan sekali kalimat, aku datang menyelamatkan orang berdosa. Sekarang saya tanya, orang keempat ini sekarang di mana? Dia tidak lagi di lubang itu. Dia tidak lagi perlu binasa di situ. Dia dikeluarkan oleh tangan dari atas, bukan tangan dia sendiri, karena Yesus menolong. Saya tanya, orang keempat ini siapa dia? Siapa dia? Yesus Kristus. Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Saya tidak jawab. Tapi saya sekarang berkata kepadamu, satu-satunya juru selamat, Yesus Kristus. Karena dia tangan di lubang ini, kaki dipaku, kepala dimasukkan mahkota duri. Dia mengalirkan darah, dia menyerahkan nyawa untuk mengganti engkau dan saya. Itu sebab malam ini saya memberikan undangan yang mulia dari Tuhan, menantang saudara-saudara. Siapakah yang berkata, di sini saya, malam ini saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Saya mengulurkan tanganku supaya ditolong, supaya diselamatkan, karena dialah juru selamat satu-satunya. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya, jawab Tuhanmu sekarang ini. Barang siapa yang mau didoakan, yang mau diselamatkan, mau diampuni dosa, mau diberikan hidup yang baru, engkau boleh datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus.
Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.